Halo para pencari fakta. Negara Islam, tentu yang terlintas di pikiran kamu nih pastilah Arab Saudi, yang dikenal juga sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar guys. Pemerintahannya yang menggunakan hukum Islam serta menjadi pusat ibadah kaum muslim di seluruh dunia menjadi salah satu ciri khasnya. Jika Arab Saudi terkenal dengan aturan ketatnya yang sesuai syar'i Islam, justru kini kerap kali jadi sorotan publik karena aturan yang mulai keluar dari ciri negara tersebut sebagai negara Islam. Iya, salah satunya bisa dilihat dari perayaan Halloween kemarin guys. Di segmen kali ini aku akan ngajak kamu nih menelusuri negara Arab Saudi, mulai dari faktanya sampai keadaan negara ini sesuai letak geografisnya. Tonton sampai habis ya. Paling pertama kita akan menelusuri letak negara Arab Saudi ini guys. Nah ternyata dilihat dari peta, Arab Saudi berada di semenanjung Arab yang berada di Timur Tengah. Semenanjung ini disebut-sebut sebagai semenanjung terbesar di dunia. Selain itu, negara ini juga masuk ke dalam urutan ke-12 sebagai negara dengan daratan terbesar di dunia. Luasnya sendiri mencapai kurang lebih 2 juta kilometer persegi. Kamu bisa lihat nih bahwa negara penghasil minyak ini berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak di sebelah utara. Sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan timur laut adalah Kuwait. Di bagian tenggara sendiri ada Oman, lalu bagian selatan ada Yaman guys. Arab Saudi sendiri merupakan negara yang menjadi tempat lahirnya konsep Arabisme. Hal ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu guys. Pada abad ke-7 sebelum Islam lahir, wilayah semenanjung Arab hampir keseluruhannya nih tunduk pada banyak suku, kaum, dan kerajaan kecil penduduk asli Arab penganut paganisme dan politeisme. Cerita rakyat legenda dan tradisi yang melekat dan berkembang di Arab sendiri dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan kuno dulunya. Contohnya nih legenda Alibaba dan 40 pencuri. Ada juga nih Sinbad si pelaut. Dan yang paling populer tentu aja kisah Aladin. Pasti udah pada tahu kan guys? Periodisasi zaman di Arab Saudi dimulai dari zaman Neolitikum, lalu beralih ke periode Ubaid. Nah, dari periode inilah masuk kerajaan pra-Islam, lalu pada muncullah Islam. Selanjutnya pada Kekhalifahan Rashidin, Kekhalifahan Umayyah, Kekhalifahan Abbasiyah, Kekhalifahan Fatimiyah, lalu berlanjut ke kekuasaan Syarif Mekah, sekaligus mengembalikan aturan adat dan fase terjadinya peperangan dengan Persia. Setelah itu Kekaisaran Otonom berkuasa, lalu menuju periode terbentuknya negara Arab Saudi pertama dan kedua, lalu berdirilah Kerajaan Arab guys. Dilihat dari letak geografisnya sendiri, Arab Saudi memiliki bentang alam yang sebagian besar terdiri dari gurun dan padang pasir. Oleh karena itu hanya tumbuhan palem seperti kurma dan kaktus yang dapat tumbuh dan bertahan hidup. Karena kondisi wilayahnya sangat jarang terdapat tumbuhan hijau yang rindang, tak heran juga iklimnya cenderung panas guys. Arab Saudi terbagi ke dalam 13 wilayah provinsi. Kota Riyadh menjadi ibu kotanya, dan salah satu kota terbesar di Arab Saudi. Kota ini sendiri memiliki populasi kurang lebih 7 juta orang. Terdapat bandara yang menjadi bandara tersibuk kedua di Arab Saudi, yaitu King Khalid International Riyadh. Selain bandara ini, bandara internasional King Abdul Aziz yang berada di Jeddah. Di kota Jeddah juga terdapat pelabuhan Jeddah Islamic Port sebagai pelabuhan terbesar. Sedangkan pelabuhan terbesar kedua berada di kota Dammam, yang berada di wilayah bagian timur dan sangat dekat dengan Bahrain guys. Kota Mekah sendiri merupakan kota terbesar ketiga yang ada di Arab Saudi sekaligus menjadi kota suci bagi umat Islam. Namun kota ini tidak memiliki bandara, sebab pemerintah Arab Saudi memang menetapkan larangan pesawat tidak boleh terbang melintas di atas kota Mekah. Sehingga jika hendak ke kota ini kamu harus mendarat di Jeddah terlebih dahulu, lalu menuju Mekah melalui jalan darat guys. Faktanya nih guys, bahwa Arab Saudi memiliki jalur jalan raya yang sangat luas loh. Nah, jalan raya inilah yang menghubungkan Arab Saudi dengan negara-negara tetangga. Selain itu ada juga nih 4 jalur kereta utama yang menghubungkan Riyadh dengan wilayah bagian timur dan utara. Sedangkan jalur kereta lainnya menghubungkan Madinah Mekah.
Arab Saudi juga memiliki bagian wilayah modern yang dulunya terdiri dari 3 wilayah utama. Ketiga wilayah ini adalah Hijaz dengan populasi sekitar 35%. Lalu Najd memiliki populasi sekitar 28% dan Al-Asya atau Eastern Arabia dengan 15% populasi guys. Melihat dari peta nih guys, negara penghasil minyak ini terletak di atas lempeng tektoniknya sendiri. Nama lempeng tersebut yaitu lempeng Arab. Celah pada lempeng ini membentuk Laut Merah dan Teluk Persia. Sedangkan pada dataran tinggi membentuk Anatolia dan pegunungan Zagros di Iran. Negara ini juga memiliki gurun yang terbesar kelima di dunia, serta terbesar di Asia yaitu Gurun Arab guys. Luas Gurun Arab ini mencapai 90% loh. Luas banget kan? Saking luasnya, hampir mencakup seluruh wilayah daratan Arab Saudi. Wilayah gurun inilah yang terbagi ke dalam 3 bagian. Mulai dari gurun pasir terpisah hingga gurun dengan dataran tinggi berbatu. Ketiga gurun pasir ini yaitu An-Nafud di bagian utara, Ad-Dahna di bagian timur, dan Rub al-Hali di bagian selatan. Gurun ini diibaratkan sebagai perisai loh bagi dataran tinggi Najd dan pegunungan Hijaz di bagian barat. Nah, pada bagian barat pegunungan Hijaz terdapat wilayah Tihamah. Nah, wilayah inilah yang menjadi wilayah paling subur sekaligus hijau guys. Di pegunungan inilah pusat pertanian Arab Saudi. Iklim dan pegunungannya sendiri lebih lembab dikarenakan arus jet dibawa oleh angin monsun dari Samudra Hindia. Kamu bisa lihat nih beberapa dataran tinggi wilayah ini kadang-kadang diselimuti salju dan puncaknya terutama pada puncak Jabal Sauda dengan ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Faktanya lagi bahwa Arab Saudi ini merupakan negara yang tak memiliki sungai. Namun mereka memiliki sungai musiman yang biasa disebut wadi. Nah, wadi ini akan terbentuk pada musim hujan, lalu kembali kering saat musim panas. Wadi terpanjang di Arab Saudi adalah Wadi Al-Rumah yang terletak di dataran tinggi Najd. Wadi Al-Rumah ini mengalir dari dekat Madinah menuju Uraidah. Sumber air lainnya terdapat di beberapa oasis yang tersebar di seluruh gurun. Oasis terbesar disebut Al-Hasa di kota Al-Hufuf yang menjadi provinsi terbesar di semenanjung Arab bagian timur. Disinilah masyarakat memanfaatkan kondisi geografisnya yang terlihat hijau sehingga ditempati bercocok tanam. Tanahnya yang sangat subur sehingga menghasilkan beberapa produk pertanian seperti padi, jagung, sayuran hingga beberapa buah-buahan. Beras Hesawi menjadi salah satu hasil pertanian wilayah ini yang kualitasnya sangat bagus, sehingga 1 kilogram saja nih guys, dihargai sekitar 50 rial Arab Saudi atau sekitar Rp199.500. Menjadi yang termahal di dunia guys. Selain itu wilayah ini juga menghasilkan permata-permata yang berharga di negara tersebut. Pada wilayah bagian timur menjadi sumber daya hidrokarbon, menjadi tulang punggung perekonomian negara Islam ini yang menyumbangkan sektor pendapatan ekspor. Nah, dilihat kondisi geografis Arab Saudi ini, selain menjadi negara yang terkenal karena suhu panasnya, serta wilayahnya yang tandus, tetapi terdapat juga wilayah Arab Saudi yang subur dan hijau yang jarang terekspos. Karena kita udah berjalan-jalan mengelilingi peta Arab Saudi, aku udahi sampai di sini dulu ya guys. Sampai jumpa di segmen berikutnya ya.